Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bertemu kita mengaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas bab tentang tata cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Adabnya beliau bagaimana, tata caranya bagaimana. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20 ya. Qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq Asy-Syarih lil Kitab qal hafizahullah aqadal musannifu rahimahullah hadhihi tarjamah li bayani tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanawulit ta'am. Bab ini dicantumkan oleh pengarang yaitu Al-Imam At-Tirmidzi untuk menerangkan bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wa kaifiyata julusihi wa kaifiyati julusihi idza arada an yatanawalahu. Dan juga akan menerangkan tentang bagaimana tata cara duduknya Rasulullah ketika beliau makan. Wa ghair dzalika minal adab al-ma'thurah, termasuk adab-adab ya dalam menyantap makanan berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'ad ibn Ibrahim an ibn Lika'ab ibn Malik an abihi, yakni an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Dahulu atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika makan atau ketika selesai makan, beliau dahulu menjilati jari jemari beliau ya, jari jemari beliau, 3 jari jemari beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu ketika selesai makan beliau menjilati 3 jari jemari beliau. Nah, ini hadis ini menunjukkan beberapa adab dalam makan ya, atau bagaimana Rasulullah ketika makan. Yang pertama, al-aqlu bi asabi'a thalathin. Bahwa Rasulullah dulu itu ketika makan menggunakan 3 jari. Ya, Rasulullah dulu ketika makan Rasulullah menggunakan 3 jari. Walam tu'ayyan hadhil asabi'a thalath, dan tidak ditentukan itu pakai jari yang mana itu 3 itu. Di dalam hadis tidak disebutkan secara spesifik jari mana saja yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha ma'lumah. Tetapi hal itu sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan 3 jari itu adalah al-ibhamu
wassababatu wal wusta, yaitu jempol ini bahasa Indonesianya apa? Ibu jari ya. Ibu jempol, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Jadi 3 jari inilah yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ya, jempol atau ibu jari, kemudian jari telunjuk, kemudian jari tengah. Lah tiga inilah yang dulu dipakai oleh Rasulullah untuk makan. Fahuwa min adabit ta'am al mustahabbah. Dan ini termasuk adab-adab ketika makan yang kita dianjurkan untuk meniru Rasulullah. Tetapi ada penjelasan. Wa ba'du syurrah, sebagian pensarah hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah dulu itu makan dengan 3 jari apabila makanannya itu memang makanan yang tidak tercerai-berai. Makanan yang padat lah kalau bahasa kita, ya, seperti kurma. Itu maka Rasulullah ngambilnya dengan 3 jari. Ya, Rasulullah ngambil dengan apa? 3 jari. Dan makan dengan 3 jari. Kemudian amma idza kana ta'amu mutanathiran fala haraja fi an ya'kulahu bi asabi'ihil arba' awil hams in ihtaja ila dzalik. Tetapi jika makanan itu tidak terkumpul seperti nasi, ya, seperti nasi lah kalau di Indonesia misalnya. Bahkan sekarang orang Arab pun ya makan nasi semua, ya, makan nasi juga. Kalau bendanya itu berceceran dalam artian tidak ungkul jadi satu, maka tidak mengapa seseorang memakai 4 jari jemari, boleh juga memakai 5 jari jemari. Tidak ada masalah dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la'kul asabi' ba'dal faragh minat ta'ami tamaman. Sunnah menjilati tangan ini termasuk sunnah. Jadi menjilati jari jemari. Saya salah ucap ya, saya ulangi. Termasuk sunnah adalah menjilati jari jemari setelah makan. Itu termasuk petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah melakukan itu. Tetapi perhatikan, la'kul asabi'i ba'dal faraghi minat ta'ami tamaman. Tapi menjilati jari jemari itu harus kalau makanan sudah selesai secara sempurna. Bukan di tengah-tengah, ketika makan barang orang banyak, di tengah-tengah belum selesai terus jilati tangan. Maka ini tidak dianjurkan. Li'annahu qad yata'adza bihi man ya'kulu ma'ahu. Karena orang yang makan bareng dia bisa merasa tersakiti, ada yang merasa jijik. Makanya kata Rasulullah SAW atau kata pensyarah kitab ini, yakni sunnah menjilati makanan itu kalau sudah selesai, bukan ketika di tengah-tengah. Ya, bukan ketika di tengah-tengah. Dan hikmahnya apa sih Rasulullah SAW? Ya, jika selesai makan, beliau menjilati jari jemari beliau. Apa alasannya, apa hikmahnya? Ya, saya ulangi, bahwa diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu menjilati jari jemari beliau setelah selesai makan dengan sempurna. Setelah makan sempurna selesai, maka beliau menjilati jari jemari beliau, ya, 3 jari yang dilakukan Nabi tadi, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Pertanyaannya adalah, apa hikmah dari apa yang dilakukan Nabi? Mengapa Rasulullah SAW menjilati 3 jari jemarinya setelah selesai makan? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, saya baca. Anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau ketika makan, maka beliau menjilati 3 jari jemari beliau. Waqala, perhatikan, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika jatuh, ya, makanan atau suapan dari salah seorang di antara kalian jatuh ke tanah,
falyumit anha al-adha. Maka hendaklah dia menyingkirkan kotorannya, wal yakulha, dan hendaklah dia memakannya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh, kata Nabi, jangan ditinggalkan, jangan dibuang. Ambillah dan bersihkan ya, yang kotor-kotor dibuang, maka silakan dimakan. Wala yad'ha lisyayatin aw lisyaitan, dan janganlah dia meninggalkan makanan yang jatuh tadi untuk syaitan. Ya. Fa innakum, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Ya, karena kalian enggak tahu. Karena kalian tidak tahu ya dari manakah barokah yang ada pada makanan itu. Fi ayyi ta'amikum al barakah. Jadi kalau ada seorang makan kemudian makanan itu jatuh, hendaklah dia mengambilnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia tinggalkan untuk syaitan. Ya. Karena engkau enggak tahu di mana dari makanan itu yang mengandung keberkahan. Bisa jadi keberkahan itu pada makanan yang jatuh tersebut dan kau enggak tahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Buang yang kotor-kotor lalu makanlah yang bagus tadi. Karena engkau enggak tahu bagian mana dari makanan itu yang mengandung barokah. Bisa jadi makanan yang jatuh itu, disitulah letak keberkahannya. Maka jangan dibuang. Dan Rasulullah mengatakan, wala yada'ha lisyayatin, dan jangan tinggalkan makanan tadi untuk syaitan. Jadi ikhwatal iman, itulah di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Bahkan beliau tidak memberi contoh yang jelek dengan kemubadiran lah. Beliau mengajarkan kita supaya menjadi insan yang sangat ya memuliakan nikmatnya Allah. Salah satu nikmatnya Allah adalah makanan. Itu adalah rezeki dari Allah. Jangan dibuang-buang. Yang dilakukan Rasulullah SAW ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai melakukan kemubadiran dalam makanan. Ya, berapa banyak di antara kita ini pergi ke restoran, orang-orang kaya pergi ke restoran, menu apa saja dia pesan, menu ini, menu itu, memenuhi mejanya dengan makanan-makanan. Kemudian setelah itu dia tinggalkan makanan ini dengan sisa yang banyak. Sisa itu bukan sesuatu yang jatuh ya jemaah, utuh, masih bagus. Mungkin diambil sedikit. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Padahal kata Nabi, kalau makanan itu jatuh, ya perhatikan, kalau makanan itu jatuh, kata Nabi, jangan ditinggalkan untuk syaitan. Ambil ya dan bersihkan, yang kotor-kotor buang, dan yang bersih makan. Padahal itu jatuh, jangan dibuang meskipun jatuh. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan mudah-mudahan membuang makanan padahal makanan itu nggak jatuh? Ditaruh di kulkas, masih bagus. Dibuang, masukkan tong sampah. Atau seorang ke restoran, itu nggak jatuh makanan itu, tapi sisa. Nggak diambil, dibuang, taruh tempat sampah. Wallahi satus al yaumal qiyamah. Demi Allah, ya, sanus al yaumal qiyamah. Kita akan ditanya pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di nampan atau di piring. Ya, wa amarona an naslutal qas'ata fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membersihkan apa yang ada di piring kita, di bejana kita, jangan disisakan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sungguhnya kalian enggak tahu di mana letak keberkahan yang ada pada makanan itu. Itu akhlak Rasulullah SAW. Makanya jangan buang-buang makanan ya ikhwah.
Wallahi di sana ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan makanan. Jangan mengatakan, tapi kan saya kaya Ustadz. Saya nanti bisa kok beli lagi kok. Gampang itu nggak apa-apa. Ya akhi, masalahnya bukan Anda kaya. Masalahnya bukan karena Anda banyak uang bisa beli lagi. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah kita khawatir, kita khawatir akan Allah turunkan bala sehingga makanan sulit kita dapatkan. Supaya kita tahu betapa berharganya makanan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kemubadiran itu turun ujian dari Allah menjadikan kita sulit dapat makanan. Supaya tahu bahwa nikmat Allah itu agung, nikmat makanan itu agung. Ini fenomena yang menyesakkan dada kadang-kadang gitu. Lihat makanan dibuang-buang. Ya. Lihat makanan tidak dihabiskan, padahal itu tidak jatuh. Hanya sisa begitu aja. Padahal kata Rasulullah SAW, ya idza saqatat luqmatu ahadikum. Kata Rasulullah, kalau ada makanan yang atau sesuapan yang jatuh, ya disuruh ngambil sama Nabi, disuruh bersihkan. Yang bersih dimakan, ya, yang kotor-kotor dibuang. Itu padahal jatuh. Lalu bagaimana dengan makanan yang utuh, yang tidak jatuh, yang bagus kita buang-buang? Wallahi demi Allah, akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jangan boros ya ikhwatal iman. Dalam makanan jangan dengan kemubadiran. Pernah Rasulullah SAW merasa lapar. Rasulullah keluar dari rumah siang-siang hari. Ternyata Abu Bakar juga keluar. Ditanya sama Rasul, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Ditanya Rasulullah, apa yang membuatmu keluar? Sama jawabannya, lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar pergi ke salah satu kebun milik sahabat Ansor. Kebetulan pada waktu itu sahabat Ansor tidak ada di rumah, hanya ada istrinya. Ditunggu oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu datanglah sahabat Ansor. Maka Rasulullah SAW masuk ke kebun tersebut. Rasulullah disuguhi air dingin. Rasulullah disuguhi air dingin. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka pun disuguhi kurma. Disuguhi kurma dan air dingin. Dimakanlah kurma tersebut dan minumlah para sahabat dan Rasulullah tadi air dingin. Setelah minum air dingin, setelah makan kurma, kemudian minum air dingin tadi, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Padahal itu sekedar kurma sama apa? Air. Itu ada pertanggungjawabannya ya jamaah. Padahal itu kurma sama air. Lalu bagaimana kita yang misalnya punya harta kita mubadzirkan? Apa nggak ditanya itu pada hari kiamat? Ditanya ya jamaah. Itu lemari-lemari Anda tuh ada pakaian buahnya itu. Ada pakaian yang baru beli, harganya jutaan, bahkan ratusan juta, tasnya wanita-wanita itu, sosialita itu. Ya, perhatikan ini, semoga banyak yang dengar dan banyak yang menyaksikan. Para sosialita beli tas ratusan juta, ditaruh di rak-rak atau di lemari-lemari mereka, padahal yang dipakai cuma satu, itu pun setahun sekali, gantian. Apakah Anda mengira itu tidak ada pertanggungjawabannya? Wallahi, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk itu tas-tas yang nongkrong di lemari yang hartanya ratusan juta itu. Akan ditanya pada hari kiamat. Sedangkan kanan kirimu banyak fuqara wal masakin. Sedangkan di samping kanan kirimu masih banyak du'afa. Akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Tapi kan saya kaya, berhak dong beli-beli. Iya, tapi itu tabdzir. Itu adalah pemborosan yang tidak ada manfaatnya. Banyak nongkrongnya daripada dipakainya. Banyak ditaruh di lemarinya daripada dipakai. Sekedar untuk kemewahan, hiasan supaya dianggap orang kaya dan seterusnya. Termasuk sepatu. Kadang orang itu satu, sepatunya ada 20 pasang. Bahkan dalam 10 tahun bisa jadi yang dipakai itu gak semuanya. Ada yang satu dipakai cuma sekali terus gak pernah dipakai lagi. Apa Anda mengira itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah? Ada ya jamaah.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini fenomena-fenomena kayak seperti berada. Lemari kita penuh, padahal kita ini badannya cuma satu. Pakaiannya mungkin ada berapa? 20, 40. Kaki kita cuma sepasang. Tapi bisa jadi ya sepatunya ada 20 pasang. Dan gak mesti dipakai itu. Padahal itu harta yang Allah berikan kepadamu. Ya, akan ditanya pada hari kiamat. Kemubadiran ini akan ditanya pada hari kiamat. Termasuk makanan, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Apa yang dimaksud? Ya, habiskanlah makananmu, jangan disisakan. Bahkan kalau makanan itu jatuh, jangan dibuang, ambil dan bersihkan, terus makan. Karena kamu nggak tahu di bagian mana dari makananmu itu yang mengandung barokah. Nah, ada kata-kata barokah. Apa sih maksudnya? Al-barokah fit to'am. Apa yang dimaksud keberkahan dalam makanan itu? Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan di sini, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi. Dan juga termasuk yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak juga di sini selaku pensarah kitab ini. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Di antara maksud dari keberkahan itu adalah taghdiyatun lil badan. Ya. Gizi untuk badan. Ya, jadi habiskan makananmu, jangan dibuang, bahkan sisa-sisa itu jangan disisakan, ambil. Karena kamu nggak tahu dari mana dari makan yang kamu makan itu yang ada barokahnya. Bisa jadi yang terakhir itu yang tersisa. Itu bisa jadi itu barokahnya, ambillah. Nah, barokah maksudnya apa? Sebagai gizi yang bagus untuk badan kita. Itu makna yang pertama. Atau yang kedua, salamatuhu min madharrati to'am. Atau bisa jadi itu memberikan keselamatan dari bahaya makanan itu. Wa taqwiyatuhu ala taatillah, atau bisa jadi makanan yang terakhir yang mengandung barokah itu justru itulah yang menguatkan dirimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari barokah. Barokah dalam makanan itu ya di antara maknanya 3. Yang pertama sebagai gizi untuk badan. Yang kedua selamat dari bahaya makanan. Yang ketiga menguatkan badan untuk taat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis yang mirip dengan hadis yang tadi, ya sama. Kita baca. Haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal. Qal haddatsana Affanu. Qal haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabitin an Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik. Sering saya sampaikan bahwa Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah itu ada seorang bocah kecil namanya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini menjadi orang yang berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocah kecil, pembantu Rasulullah, ya selalu misalnya mengambil air wudhunya Nabi, memenuhi kebutuhan Nabi. Bocah kecil tapi berkhidmat, ya melayani Nabi dan didoakan Nabi. Ya Allah, berikan kekayaan kepadanya dan berikan anak yang banyak kepadanya. Dalam riwayat panjangkan umurnya. Makanya dalam riwayat Rasulullah wafat, ini Anas bin Malik umurnya panjang. Dan anaknya 100 lebih. Ya, anaknya 100 lebih, gak bisa bayangkan kan? Ya. Dan orangnya kaya raya. Karena sejak kecil dia melayani Nabi. Terus didoakan sama Rasulullah SAW. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Nah, sama dengan tadi. Jadi ini banyak yang meriwayatkan. Dahulu Rasulullah SAW ketika makan, beliau menjilati asabi'ahu ats-tsalath. Beliau menjilat 3 jari jemari beliau. Ketika selesai, beliau menjilati jari jemari beliau yang 3.
Kemudian hadis berikutnya haddatsana Al-Husain ibn Ali ibn Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq yakni Al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali ibn Al-Aqmar an Abi Juhaifa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana adapun saya fala akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Aku tidak makan sambil bersandar. Ini kemarin sudah saya jelaskan ini. Kemarin saya jelaskan yang rutin ikut kajian ini insya Allah paham apa maksudnya bersandar di situ. Kemarin saya sebutkan 3 tafsiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makna bersandar itu apa saja. Ya, kemarin sudah saya jelaskan itu. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya Rasulullah tidak makan sambil bersandar? Apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tidak bersandar? Amma ana fala akulu muttaqian. Adapun saya tidak makan dengan bersandar, dengan tidak leye-leye kata orang Jawa. Apa hikmahnya Rasulullah tidak bersandar ketika makan? Karena orang itu kalau makan sambil bersandar, maka membuat porsi makanannya lebih banyak. Lebih pengen nyamil, ngemil, dan pengen makan terus. Menambah porsi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya perhatikan, ini disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang mulia. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, perhatikan, kanu yakrahuna an yakulu tuka'atan au tukatan makhafata an ta'zuma butunuhum. Perhatikan. Dahulu para sahabat Nabi, mereka nggak seneng makan sambil bersandar. Dulu para sahabat Nabi tidak seneng, tidak suka makan sambil bersandar. Kenapa? Makhafata an ta'zuma butunuhum. Karena mereka khawatir perut-perut mereka menjadi jemblong, kata orang Jawa. Karena mereka khawatir perut-perut mereka jadi besar gara-gara makan sambil bersandar. Makanya Rasulullah kalau makan nggak bersandar. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan makna bersandar itu ada 3 makna. Di antaranya adalah kata Imam Ibnu Qayyim kemarin ada 3, yakni makan dengan bersila. Yang kedua, makan dengan bersandar atau bertumpu pada sisi anggota badan kita. Jadi begini, manusia itu punya sisi, ya sisi kanan, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, sebagian orang itu ada yang makan sambil bersandar dengan sisi kirinya. Jadi begini, sisi kirinya sambil laya-laya begini, terus sambil makan. Nah, ini nggak boleh sama Nabi. Nah, ini salah satu makna dari ittika atau bersandar. Atau bersandar dengan salah satu sisi yang lain seperti sisi kanan. Jadi begini, sisi kanan dibeginiin, ya sambil setengah tiduran, setengah duduk, terus makan. Ini juga termasuk ittika, bersandar yang tidak dibolehkan. Atau makna yang ketiga, bersandar dengan punggung. Berarti begini, ya mohon maaf saya peragakan ini supaya jelas, ya sambil begini, makan begini. Sambil punggungnya disandarkan begini. Ini juga nggak boleh. Itu makna itika. Jadi makna itika itu macam-macam ya, dijelaskan para ulama. Bisa bersandar dengan sisi kanan, sisi kiri, atau bersandar dengan sisi kanan. Jadi sambil miring, sambil agak tiduran. Atau dengan punggung, itu juga bersandar. Atau sebagian riwayat mengatakan makan sambil tangan kirinya dibuat bersandar begini, tangan kanannya sambil makan. Ini juga makna bersandar. Jadi banyak di situ makna bersandar ini ya. Nah itu karena itu menunjukkan, kemarin sudah kita jelaskan kenapa kok nggak boleh. Karena itu menunjukkan kesombongan. Itu pertama menunjukkan kesombongan. Seperti para raja dahulu. Ya mohon maaf kalau kita melihat, ya biasanya digambarkan baik di televisi atau di mana, raja-raja zaman dulu itu kan biasanya duduk di singgasana, terus di depannya ada buah-buahan, terus tempat duduknya itu dibikin bisa bersandar. Jadi agak tidur, setengah tidur begini, terus sambil makan buah-buahan, makan. Lah itulah termasuk ilah kenapa tidak diperbolehkan. Karena di situ ada kesombongan. Yang kedua, memang cara makan seperti ini
mengganggu atau bisa bermadharat bagi kesehatan manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu, bahwa makan sambil bersandar itu juga tidak bagus untuk kesehatan manusia. Jadi begitu ya. Kemudian ada hadis juga semisalnya ya, enggak saya baca karena sama persis. Kemudian berikutnya haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdaniyu qala haddatsana Abdatu ibn Sulaimana an Hisham ibn Urwah an ibnin li Ka'ab bin Malik an Abi qala, dari Ka'ab bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabi'il thalathi wa yal'aquhunna. Nah, perhatikan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari jemarinya 3 atau 3 jari jemarinya. Jadi Rasulullah makan dengan 3 jari jemarinya, wa yal'aquhunna, dan Rasulullah menjilati ketiga-tiganya setelah selesai makan. Ya. Setelah selesai apa? Makan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ini sama dengan yang pertama tadi ya, sudah kita jelaskan. Kemudian berikutnya haddatsana Ahmad ibn Mani' qal haddatsana Al-Fadl ibnu Dukain qal haddatsana Mus'ab ibnu Sulaim qal sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata. Jadi banyak hadis itu diriwayatkan Anas bin Malik, bahkan dalam kitab Syama'ilun Nabi yang kita pelajari ini banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Salah satu rahasianya adalah karena beliau ini sejak kecil menjadi pelayannya Rasulullah, jadi paham tentang Rasulullah. Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah bitamrin faraitu yaqulu wa wa muqa'in minal ju'i. Pernah Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau kurma. Ya, pernah didatangkan kurma kepada Rasulullah. Maka aku melihat Rasulullah makan, ya, wa huwa muqa'in anil ju'. Ya, makan sambil Rasulullah kelihatan kalau Rasulullah benar-benar lapar. Rasulullah benar-benar apa? Lapar, lemes, lapar ya. Mungkin saking tidak ada makanannya pada waktu itu. Nah, sebagaimana dalam riwayat yang lain, uhdiya li Rasulillah tamrun. Rasulullah pernah diberi hadiah kurma. Karena Rasulullah tidak makan sodaqah. Rasulullah tidak makan sodaqah. Ya, tapi Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah diberi hadiah berupa kurma. Fayaj'ala yaksimuhu bi miktalin wahidin wa ana rasuluhu bi hatta faragha minhu. Jadi Rasulullah pernah didatangkan kepada beliau kurma. Kemudian Rasulullah membagi-bagikannya ke sahabat dengan keranjang, dibagi-bagi. Kata Anas bin Malik, dan akulah petugasnya Nabi untuk membagi-bagi kurma tersebut. Jadi Rasulullah pernah diberi hadiah kurma. Kemudian Rasulullah menyuruh Anas bin Malik ya menaruh kurma-kurma itu di keranjang, terus dibagi-bagikan Anas bin Malik. Sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah makan. Faja'ala ya'kulu wa muq'in aklan dari an fa'araftu fi akli al-ju'a. Ya, maka aku setelah selesai aku bagi-bagikan, kata Anas bin Malik, maka aku melihat Rasulullah itu makan dan menunjukkan, atau makannya Rasulullah menunjukkan bahwa beliau benar-benar lapar. Ya, saking laparnya sampai beliau lemes. Dan ini lihat, Rasulullah membagikan terlebih dahulu. Rasulullah membagikan kurma itu kepada para sahabat, baru setelah habis baru Rasulullah makan. Itu menunjukkan Rasulullah punya sifat itsar, mendahulukan para sahabat, mencintai saudaranya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Tapi dalam kitab-kitab lain pun dijelaskan tentang adab-adab makan. Tidak semua ada di kitab ini. Salah satunya adalah Rasulullah itu kalau makan itu mengucap bismillah. Ada bocah kecil, anak tirinya Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah punya anak dari suami yang lalu, yaitu Abu Salamah. Jadi Rasulullah punya anak tiri. Waktu makan, itu bocah kecil ini makan ngambil dari tempat yang jauh begini. Maka dinasihati sama Rasulullah SAW. Ya hulam sammillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Wahai anakku bocah kecil, kalau kamu makan, sammillah, ucapkanlah bismillah. Titik. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Ya hulam sammillah. Wahai bocah kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan ambillah yang dekat
dari dirimu. Nah, itu termasuk sunnahnya Nabi ketika makan. Harus diajarkan ke anak-anak kita itu. Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita ajarkan ke anak-anak kita, ya hulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai bocah kecil, sebutlah bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Itu penting itu, karena banyak anak-anak kecil kaum muslimin, anak-anak kecilnya kaum muslimin itu yang makan tangan kiri. Itu banyak sekali. Ya, harus diingatkan, bocah-bocah kecil itu harus makan tangan kanan supaya terdidik. Itu kalau panjenengan itu ngajari anak panjenengan, panjenengan ngajari cucunya panjenengan, nak kalau makan tangan kanan, kemudian sampean mati, tapi anak dan cucu sampean makan tangan kanan semuanya, karena didikan Anda, itu Anda dapat pahala loh. Itu ilmu yang bermanfaat. Anda ngaji kepada salah seorang ustadz, dikasih tahu, samillah, ya, wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Wahai bocah kecil, ya, ucapkan bismillah, pakailah tangan kananmu, dan makanlah, ambillah makanan yang terdekat dari dirimu. Anda ngaji, dapat hadis ini. Nyampe di rumah, diajarkan ke anaknya, diajarkan ke cucunya. Akhirnya terus sampean pantau. Kalau lihat cucu makan tangan kiri, hayo, jangan makan tangan kiri, harus tangan kanan. Terus dibiasakan sampai anak cucu Anda terbiasa makan tangan kanan. Karena didikan Anda, wallahi ini Anda wafat, Anda terus dapat pahala. Inilah ilmu yang bermanfaat, tidak harus membaca Sahih Bukhari. Nah, ilmu bermanfaat siapa saja berhak. Asalkan dia mengilmuinya, mengamalkannya, dan membagikannya kepada orang lain, mendidikkannya kepada orang lain. Itu diajarkan ya jamaah. Ya, mengucapkan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, ya, wala taqulu bishimalika. Jangan makan dengan tangan kirimu. Fa inna syaitana yakul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu, karena fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan makan dan minum tangan kiri. Nah, seperti itu harus dibiasakan. Kalau kelupaan di tengah-tengah, baru sadar kalau belum baca bismillah, ya bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan adab makanan tentunya banyak ya. Cuman kita di sini melihat sebatas yang ada di kitab. Tuh, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan jelaskan bab maja'a fi sifati khubzi Rasulillah. Bab tentang rotinya Rasulullah. Ya, bagaimana rotinya Rasulullah, bagaimana? Dibuat dari apa? Ya, karena zaman Nabi kan nggak ada beras. Ya, zaman Nabi belum ada beras. Ya, tapi ada roti. Sudah ada roti. Lah bagaimana rotinya Nabi? Bentuknya gimana? Terbuat dari apa? Insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang apa namanya? Apa tadi? Tentang rotinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ikhwatal iman tentang masalah apa tadi? Masalah makanan tadi, di antara adab makan yang tidak dicantumkan dalam kitab ini, ya di antaranya adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas. Ya, itu termasuk, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh makan atau minum ya dengan bejana yang terbuat dari apa? Emas. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk lambang kesombongan dan kita dilarang untuk berbuat sombong. Ya, kemudian ikhwatal iman, masalah makan sebenarnya banyak ya, tapi kitab yang kita pelajari bukan kitab adab-adab. Kalau kita bahas adab-adab sangat banyak sekali. Ada adab sebelum makan, ada adab setelah makan, dan ada adab apa namanya sebelum ketika makan, sebelum, ketika, dan sesudah makan. Panjang itu kalau diceritakan semuanya. Tapi ini yang kita bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau makan, ya, yang tercantum dalam kitab Syama'ilun Nabi. Para jamaah dan para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tetap istiqomah dan semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.